Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarmu hari ini? Alhamdulillah, semoga kita selalu sehat dan penuh semangat. Salam semangat. Jumpa kembali dengan saya, Bu Ayu, dalam pelajaran tema 3, subtema 4, pembelajaran 1. Pada pembelajaran kali ini, setelah kalian menyimak video ini, diharapkan dapat pertama, menjelaskan proses pembuatan garam yang terkait dengan perubahan wujud benda. Kedua, kalian dapat membuktikan hubungan jam dengan menit dan dapat menyelesaikan masalah keseharian. Yang ketiga, dapat mempraktekkan melipat baju dengan benar. Anak-anakku sekalian, pada pelajaran kali ini, kita akan mempelajari tentang keajaiban perubahan wujud di sekitar kita. Setiap hari terjadi perubahan alam di sekitar kita. Perubahan wujud adalah contohnya. Hujan karena terjadi adanya perubahan wujud. Makanan yang nikmat karena adanya garam yang diperoleh dari perubahan wujud. Begitu besar karunia Tuhan yang Maha Kuasa melalui perubahan wujud di sekitar kita. Dapatkah kita mengamati peristiwa perubahan wujud dalam keseharian kita? Mari kita bersama-sama mempelajarinya. Indonesia adalah negara yang memiliki banyak pulau. Pulau-pulaunya dikelilingi oleh lautan yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Dan ini sangat menguntungkan bagi para penduduk yang tinggal di sekitar pantai. Mereka selain bekerja sebagai nelayan, ada juga yang bekerja menjadi petani garam. Tahukah kamu apa rasa garam? Asin bukan? Apa guna garam? Tentu untuk menambah nikmat makanan. Tetapi, tahukah kamu bagaimana proses pembuatan garam? Untuk itu, mari kita sama-sama belajar mengenai proses pembuatan garam. Bertani garam. Garam dihasilkan dari air laut di pinggir pantai. Petani garam membuat ladang garam. Ladang garam ini berbentuk tambak-tambak untuk menampung air laut. Ladang garam terbentang luas di pantai yang tidak memiliki banyak sungai. Contohnya, pantai utara Pulau Jawa, Madura, Sumatera, Sulawesi, dan pantai-pantai di daerah Nusa Tenggara. Seperti inilah bentuk petak-petak lahan garam. Tentu saja berada di pinggir-pinggir pantai agar mudah memperoleh air laut sebagai bahan dasar pembuatan garam. Anak-anakku yang hebat, perhatikan gambar-gambar ini. Di situ terlihat para petani sedang mengelola lahan-lahan tambak garam, sehingga hasil panennya melimpah. Anak-anakku, dari apa yang kita lihat tadi, dapatlah kita simpulkan bahwa proses pembuatan garam ini melalui beberapa tahapan. Yang pertama, para petani menyiapkan petak-petak tambak. Tentu saja, tanah dalam petak-petak tambak tadi
terlebih dahulu harus dipadatkan. Yang kedua, tambak diisi air laut dengan kedalaman tertentu. Air laut yang terkena sinar matahari akan menguap dan meninggalkan kristal-kristal garam. Untuk mendapatkan lapisan garam yang tebal, setiap hari harus ditambah air laut tentunya. Hal ini untuk menggantikan air laut yang menguap. Panen garam terjadi setelah 210 hari atau 7 bulan lamanya. Lapisan garam di dasar tambak pun harus segera dipanen. Garam setelah dipanen lalu dijual ke pabrik untuk ditambah zat yodium dan dikirim ke daerah-daerah. Anak-anakku, masih semangatkah kamu? Alhamdulillah, kita harus selalu bersemangat meskipun belajar di rumah. Anak-anakku, sekedar pengetahuan bahwa waktu yang dibutuhkan petani garam untuk mengisi 1 petak air laut adalah 2 jam. Berapa lama waktu yang diperlukan dalam satuan menit? Kita harus dapat menghitungnya. Karena kita akan belajar tentang satuan waktu, menghubungkan jam dengan menit. 1 jam sama dengan 60 menit. Bagaimana jika 2 jam? Satu jam sama dengan 60 menit. 1 kali putaran jarum menit berputar adalah sebanyak 60 menit. Dari angka 12 ke angka 12 kembali berjumlah 60 menit. Jadi 1 jam adalah 1 kali 60 menit. Bagaimana jika 2 jam? Kalian tinggal mengalikannya. 2 kali 60 sama dengan 120 menit. Kalian gunakan. Jangan lupa gunakan dengan perkalian silang agar mengerjakannya lebih mudah. Anak-anakku yang hebat, setelah kalian tadi dapat mengubah satuan jam menjadi satuan menit, sekarang kita akan belajar bagaimana mengubah satuan menit menjadi satuan jam. Kita tahu bahwa 60 menit sama dengan 1 jam. 1 jam sama dengan 60 menit. Maka dari itu, kita lihat contoh ini. Untuk memanen 1 petak garam, petani garam memerlukan waktu 90 menit. Berapa lama waktu yang diperlukan dalam satuan jam? Kita dapat mengerjakannya dengan cara kita ingat bahwa 90 menit adalah lebih dari 60 menit. Maka kita menjumlahkan 60 tambah 30 sama dengan 90. Maka 60 dijadikan 1 jam, kemudian 30 menit tetap menjadi menit. Maka waktu yang dibutuhkan untuk memanen suatu petak garam adalah 1 jam 30 menit. Setelah kita belajar menghitung dengan mengubah satuan jam menjadi menit dan sebaliknya menit menjadi jam, harapan Ibu adalah kalian dapat mengerjakan masalah-masalah yang berhubungan dengan satuan waktu. Waktu harus digunakan dengan sebaik-baiknya. Apakah kamu selama di rumah menggunakan waktumu dengan baik? Menggunakan waktumu untuk belajar dan membantu orang tua? Pernahkah kamu membantu orang tua? Misalnya, kamu menjemur pakaian atau melipat pakaian? Menjemur pakaian sama seperti pada proses pembuatan garam. Baju mengering karena air
dalam baju yang basah menguap terkena panas matahari. Setelah baju mengering, harus dilipat dengan rapi sebelum disimpan di dalam lemari. Kalian harus dapat membantu orang tuamu melipat pakaian, karena menjadikan kamu terbiasa melakukan itu untuk membantu orang tua. Aneka pakaian banyak digunakan oleh manusia, dari mulai kaos, kemeja, celana, rok, sajadah, dan lain sebagainya. Kalian harus dapat melipatnya supaya baju-baju menjadi rapi. Bagaimana teknik melipat dengan baik? Kita pelajari bersama cara melipat kaos. Perhatikan baik-baik gambar cara melipat kaos. Di sini ada cara-caranya dari mulai nomor 1 sampai 7. Mintalah bantuan kedua orang tuamu agar kamu dapat mempraktekkan cara melipat kaos dengan baik. Alhamdulillah, tiba pada akhir pembelajaran. Kesimpulan dari pembelajaran kali ini adalah mendapatkan informasi proses pembuatan garam, mengetahui cara menghitung menit menjadi jam dan jam menjadi menit, kemudian mengetahui cara melipat kaos dengan benar. Untuk tugas kali ini, kalian dapat memilih salah satu gambar proses pembuatan garam dan berilah gambar itu dengan warna yang bagus. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.